Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore kali ini, meskipun dalam kondisi turun hujan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk hadir di dalam majelis ilmu ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mencari ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas yaitu tentang adab-adab di dalam puasa. Adab-adab yang seyogyanya kita jaga ketika kita berpuasa. Baik, sebelumnya perlu kita ingat kembali, dan dulu pernah kita sampaikan bahwasanya di antara keutamaan dari puasa yaitu pahala yang tidak terbatas, pahala yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana azzibi. Allah mengatakan semua amalan anak Adam itu untuknya, illa asyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana azzibi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Allah sendiri yang akan memberikan balasannya dengan balasan yang tidak terbatas, karena dalam hadis tersebut tidak disebutkan berapa jumlah pahalanya. Ini menunjukkan pahala puasa itu tidak terbatas. Tetapi tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Bahkan sebaliknya, ada orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa, yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Jadi ada bahkan banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita tidak ingin termasuk orang-orang tersebut. Kita tidak ingin termasuk orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Nah, oleh karena itu, agar kita mendapatkan pahala yang maksimal, yang tanpa batas, maka seharusnya kita menjaga adab-adab di dalam berpuasa. Baik, apa saja adab yang seyogyanya kita jaga ketika kita berpuasa? Yang pertama yaitu makan sahur. Ya, adab yang pertama yaitu kita mulai puasa dengan makan sahur terlebih dahulu.
Nah, karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barakah. Jadi ini Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya, termasuk kita semua, agar kita memulai puasa dengan makan sahur. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan bahwasanya di dalam sahur itu terdapat barokah. Apa itu barokah? Barokah yaitu kebaikan yang banyak. Barokah yaitu kebaikan yang banyak. Berarti dengan makan sahur kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa di antara bentuk kebaikan dari makan sahur? Yang pertama yaitu kebaikan, yaitu berupa kita lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau kita sahur lebih kuat, nanti siang ada yang kerja di kantor tetap kuat, ada yang di sawah, ada yang di pasar, ada yang sekolah, dan sebagainya, kuat. Nah, berbeda dengan orang yang tidak sahur. Nanti jam 9 saja sudah mulai lapar, ya. Nanti siang sudah lemes, nanti sore tidak bisa apa-apa lagi, tinggal ketap-ketip, ya. Nah, gak kuat apa-apa. Nah, karena tidak sahur. Nah, ini kebaikan sahur yang pertama. Ya, kita lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Demikian juga kita bisa tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya, termasuk menjalankan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan. Ya, berzikir, ya sholat, ya sholat sunnahnya, kemudian baca Quran dan sebagainya, lebih kuat. Berbeda dengan jika tidak sahur. Ini kebaikan sahur yang pertama. Kemudian di antara kebaikan sahur yang lainnya, yaitu dengan sahur berarti kita telah mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan makan sahur berarti kita telah mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau seandainya kita sahur dengan niat kita mengikuti tuntunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insyaallah kita akan termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yaitu ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang akan didapatkan oleh orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah mengatakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan apa? Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita akan dicintai oleh Allah. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Jangankan dicintai oleh Allah, dicintai manusia kita bahagia. Dicintai keluarga kita, pasangan kita, suami, istri kita, dicintai oleh anak-anak kita, dicintai oleh orang tua kita, kita bahagia. Apalagi ini yang mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengharapkannya? Tentunya setiap orang mengharapkan dicintai oleh Allah Ta'ala. Demikian juga wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dengan apa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengikuti perintah Nabi ketika berpuasa mulai dengan sahur. Nabi jelas mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, maka ini pentingnya apa? Kita berniat dalam setiap menjalankan amalan, termasuk sahur. Jadi kita sahur bukan hanya sekedar ngisi perut. Tujuannya bukan hanya untuk nyari kenyang,
Tapi hendaknya kita niatkan juga untuk mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan pahala mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebaikan sahur yang kedua. Kemudian kebaikan sahur yang berikutnya, yang ketiga. Nah, tadi kan Nabi mengatakan bahwasanya di dalam sahur itu terdapat barokah, kebaikan yang banyak. Nah, kita sebutkan beberapa barokah, beberapa kebaikan dari makan sahur tersebut. Tadi sudah dua. Yang pertama apa tadi? Nah, dengan sahur kita lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, berarti kita telah mengikuti tuntunan Nabi. Kemudian di antara barokah sahur yang ketiga, yaitu dengan sahur berarti kita telah menyelisih puasanya ahlul kitab. Telah menyisiri puasanya ahlul kitab, menjadikan puasa kita beda dengan ahlul kitab. Karena ahlul kitab juga puasa. Bedanya apa? Bedanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur. Faslun ma baina siyamina wa siyamihim aqlatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka yaitu makan sahur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat tidak mau kalau ibadah yang dilakukan oleh umatnya ini menyerupai ibadah umat lain, ibadah dari agama lain. Nabi enggak mau. Seperti contohnya, misalkan dalam puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Nah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengerjakan puasa Muharram, 10 Muharram ini, puasa Asyura. Kemudian ada sebagian sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga berpuasa di hari ini ya Rasulullah. Berarti sama kita dengan mereka." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Idza kana al-'amu muqbil insyaallah sumna at-tasi." Nah, kalau demikian tahun depan insyaallah kita puasa tanggal 9 juga. Bukan cuma tanggal 10 tok, tetapi juga tanggal 9. Untuk apa? Menyelisih agar tidak sama dengan puasa non-muslim. Demikianlah nanti. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Misalkan dalam masalah azan. Dalam masalah azan, dulu belum ada syariat azan sebagaimana yang sering kita dengar setiap hari. Terus gimana untuk mengumpulkan jamaah? Nah, Nabi rembukan dengan para sahabat, gimana ini caranya kita mengumpulkan jamaah, memberitahukan mereka bahwasanya sekarang sudah waktunya sholat. Dulu belum ada jam, belum ada HP. Nah, maka kemudian ada sebagian sahabat yang mengusulkan dengan lonceng. Nah, nanti kalau tiba waktu sholat dipukul loncengnya, dibunyikan. Nah, kemudian orang-orang dengar, datang ke masjid. Tapi Nabi tidak mau, kenapa? Sama dengan orang Nasrani. Ini syiarnya orang Nasrani lonceng ini. Maka Nabi tidak mau. Demikian juga ada yang mengusulkan dengan meniup trompet. Nah, nanti kalau waktunya sholat ada yang meniup trompet, orang-orang dengar, datang ke masjid. Tapi Nabi juga tidak mau, karena ini menyerupai orang Yahudi. Demikian juga ada yang mengusulkan dengan api, bakar api hingga nanti terlihat dari jauh. Nah, tetapi Nabi juga tidak mau karena itu menyerupai orang Majusi. Hingga akhirnya ada seorang sahabat, yaitu sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat ada orang yang membawa lonceng. Kemudian Abdullah bin Zaid mau membeli lonceng tersebut. Kemudian ditanya untuk apa? Dijawab untuk manggil sholat. Maka kemudian orang tadi mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, "Maukah kamu aku ajari dengan yang lebih baik?" Kemudian Abdullah bin Zaid menjawab, "Oh iya." Kemudian diajari azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian dilanjutkan diajari iqamah. Ini dalam mimpinya Abdullah bin Zaid, diajari azan dan iqamah. Nah, kemudian setelah itu
beliau menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka mendengar mimpi tersebut, kemudian Nabi mengatakan, oh ini mimpi yang benar. Akhirnya semenjak itu Nabi kemudian memerintahkan Bilal untuk azan dengan seperti yang diajarkan di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid sampai sekarang. Nah, jadi demikian Nabi azan gak mengundang orang untuk ke masjid, tidak mau seperti orang-orang non-muslim. Demikianlah Nabi. Jadi dalam ibadah Nabi tidak mau kalau ibadahnya itu sama dengan orang non-muslim. Nah, demikian juga dengan puasa. Maka agar puasa kita beda dengan puasa non-muslim Ahlul Kitab, maka dibedakan dengan makan sahur. Nah, baik, kemudian berkaitan dengan makan sahur. Kadang ada sebagian di antara kita yang malas makan sahur. Nah, pagi-pagi bangun tidur, matanya belum melek sempurna kok langsung suruh makan. Kadang malas. Apalagi kalau lauknya kok kebetulan nggak cocok ya. Nah, akhirnya puasa nggak sahur aja lah. Insya Allah kuat puasa. Nah, ada sebagian orang yang tanpa sahur kuat puasanya, ada memang. Nah, terus bagaimana kalau seandainya ada seperti ini, kuat puasa tanpa sahur, apakah kemudian sahur tersebut ditinggalkan? Jawabannya tidak. Tetap kita kerjakan meskipun tidak makan, meskipun hanya minum air putih 1 kali teguhan, itu sudah cukup menjadi sahur kita. Nabi SAW mengatakan, tasaharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun hanya dengan 1 teguhan air. Ya, jadi jangan ditinggalkan. Meskipun kita merasa kuat puasa tanpa sahur, tetap kita kerjakan meskipun hanya bangun, kemudian minum teh, minum air putih, atau makan makanan ringan, ya, makan buah atau sebagainya. Ya, jadi jangan kemudian ditinggalkan. Nah, meskipun kita merasa bahwasanya tanpa sahur pun kuat, tetap kita kerjakan. Nah, kenapa? Karena tadi kita bukan cuma sekedar nyari kenyang, tetapi juga mencari barokah dari sahur tersebut. Nah, baik, kemudian berkaitan dengan sahur ini, nah, disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi sahur ya bukan kok jam 1, jam 2, apalagi jam 11. Kalau jam 11 namanya mindo ya. Mindo ini ya, bukan sahur ya. Nah, jadi sahur itu lebih utama diakhirkan sampai mendekati subuh. Nah, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau menceritakan dari sahabat Zaid bin Sabit. Nah, sahabat Zaid bin Sabit mengatakan, tasaharna ma'a an-Nabi SAW. Dulu kami pernah sahur bersama Nabi SAW. Nah, jadi para sahabat dulu sahur bersama Nabi. Bukan cuma buka bersama, tapi sahur bersama. Sahur bersama Nabi. Tsumma qama ila shalah. Kemudian setelah selesai sahur, Nabi berdiri untuk mengerjakan salat subuh. Qultu, maka aku berkata, itu Anas berkata kepada Zaid bin Sabit, kam kana bainal adzan was sahur. Berapa jarak antara azan dengan sahur? Berapa jarak antara azan dengan sahurnya Nabi? Qala, kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, qadra khamsina ayat. Itu seukuran bacaan 50 ayat. Seukuran bacaan 50 ayat yang setengah. Nah, tidak panjang, tidak pendek. Nah, kurang lebih ya 10 sampai 15 menitan. Ya, ini menunjukkan apa? Diakhirkan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makan sahur, ya, ini masih diperbolehkan. Batas kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, yaitu sampai azan subuh. Ya, jadi bukan ketika mendengar imsak. Imsak kita masih boleh makan, kita masih boleh minum. Karena batasan kita mulai siang adalah ketika azan subuh.
Nabi SAW mengatakan, innal Bilal yu'adzinu bil-lail, kulu washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Nabi mengatakan sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam, maka makanlah dan minumlah. Setelah Bilal azan boleh makan boleh minum. Sampai kapan? Hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum, sampai ibnu Ummi Maktum azan. Jadi dulu pada zaman Nabi SAW azan subuh itu 2 kali. Azan awal ini sebelum masuknya waktu subuh, kemudian azan yang kedua ketika sudah masuk waktu subuh. Yang azan awal ini tugasnya Bilal. Jadi kalau dengar Bilal, oh ini masih azan awal, ya orang yang mau puasa sahur, orang yang sholat malam, kemudian berhenti istirahat dulu. Kalau sudah sholat malam dari jam pertengahan malam ya, ketika mendengar azan Bilal kemudian tidur istirahat untuk siap-siap nanti sholat subuh. Nah, jadi demikian Nabi mengatakan kalau Bilal azan maka makan dan minum. Nah, sampai kapan? Sampai azan yang kedua yang dikumandangkan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat yang buta, tidak melihat. Padahal dulu belum ada jadwal sholatnya, belum ada HP. Kalau sekarang orang buta pakai HP bisa ya. Saya lihat ada jamaah ini buta ya, dia sering ikut hadir di kajian, bahkan bisa live streaming pakai YouTube ya, tanpa bantuan orang. Saya aja nggak buta nggak bisa ya. Ini yang buta bisa ya, tanpa bantuan, paling bantuan temennya cuma ngepasin. Nah, bisa ternyata, cuma digesek-gesek bisa ternyata. Nah, demikian juga untuk mengetahui waktu sholat juga bisa. Nah, untuk baca WA bisa, balas juga bisa. Mungkin ada programnya seperti itu. Nah, jadi kalau zaman dulu orang buta tahu masuk waktu subuh karena dikasih tahu oleh orang lain. Jadi dengan melihat orang lain melihat di ufuk timur sudah terbit fajar, ini sudah subuh, kemudian dikabari sudah subuh, kemudian baru azan. Nah, ini batas. Nah, Nabi mengatakan makan dan minum sampai Abdullah bin Ummi Maktum azan. Jadi menunjukkan batas, nggak boleh makan, nggak boleh minum ketika sudah azan subuh. Maka ketika kita sedang sahur, makan, kemudian kok terdengar imsak, maka boleh tetap dilanjutkan. Boleh tetap dilanjutkan karena itu belum masuk batas awal puasa. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan adab yang kedua. Adab berpuasa yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga dari perbuatan maksiat. Menjaga diri dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Demikian juga menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiatnya. Nah, jadi puasa itu bukan cuma sekedar menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tetapi juga menahan dari hal-hal yang dilarang dalam agama, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Demikian juga dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, kadang ada sebagian orang yang ketika puasa mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang nggak ada faedahnya. Kalau anak-anak muda seharian megang HP, apa yang dilakukan dengan HP-nya? Apakah membaca Quran? Nah, kalau membaca Quran, ngaji, dengarkan kajian, alhamdulillah. Tapi nggak kebanyakan. Kalau anak-anak muda apa yang dilakukan? Nge-game. Bahkan sekarang banyak di masjid-masjid itu kan sekarang sudah ada wifi. Nah, banyak anak-anak ramai ke masjid pada bawa HP, main HP. Bukannya gini tapi gini.
main game seharian penuh. Dan puasanya berlalu hanya dengan main-main seperti ini. Nah, maka seyogianya seperti ini kita tinggalkan di saat kita sedang berpuasa. Nah, karena itu nggak ada faedahnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Nabi mengatakan, "Idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor. Ya, berkata-kata kotor, ya, mengucapkan ucapan yang tidak pantas, yang saru, yang jorok. Wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak. Maksudnya berteriak-teriak yaitu yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau berteriak yang ada manfaatkan, bahkan dibutuhkan, maka boleh seperti adzan. Kalau adzan kok nggak teriak gimana? Apa ada adzan bisik-bisik? Nggak ada. Nah, wala yaskhab, jangan teriak-teriak yaitu yang nggak ada manfaatnya. Wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh. Jangan bertindak bodoh maksudnya melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang-orang yang bodoh, seperti perbuatan orang-orang yang tidak berakal, seperti anak-anak kecil ya. Kalau anak kecil mainan, misalkan mainan mobil-mobilan yang masih pantas. Tapi kalau ya udah orang tua, bapak-bapak kok masih mainan mobil-mobilan yang nggak pantas ya. Atau misalkan anak kecil, kalau perempuan mainan pasaran, masak-masakan. Kalau ibu-ibu kok masak-masakan yang nggak pantas. Nah, ini nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Maka yang seperti ini hendaknya ditinggalkan ketika kita sedang berpuasa. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau seandainya ada seorang yang mencacinya atau mengajak dia berkelahi, nah, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan inni shaimun, aku sedang puasa. Nah, jadi kalau dicela, dicaci maki, diunek-unek ketika kita sedang puasa nggak perlu ditanggapi, karena kalau tanggapi berarti kita sama dengan kita melakukan perbuatan yang ada manfaat. Demikian juga apalagi lebih dari itu, diajak bertengkar, berkelahi, nggak perlu ditanggapi, cukup mengucapkan ini shaim, aku sedang puasa. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika kita sedang puasa itu hendaknya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat. Nah, baik, kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Dan mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan palsu, dusta. Demikian juga para ulama menyebutkan, menjelaskan, termasuk qaula zur itu setiap perkataan yang dilarang dalam agama. Ya, dusta, menggunjing, mencaci maki, memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang lain dan sebagainya. Nah, Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur wal 'amala bihi, dan dia mengamalkannya, falaisa lillahi hajatan fi ayyata ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, maksudnya apa? Allah tidak memberikan pahala untuk puasanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Perbuatan maksiat yang kita lakukan ketika kita sedang berpuasa ini menyebabkan pahala-pahala puasa kita itu berguguran. Nah, dan ini banyak ketika berpuasa masih suka berdusta, masih suka menggunjing. Wonten puasa tapi suka ngerasani. Nah, ada banyak di rumah ngerasani, di kantor ngerasani, di pasar ngerasani, di masjid bahkan juga masih ngerasani. Nah, sedang dengarkan ceramah, nunggu buka bersama, gak mendengarkan, malah ditinggal ngobrol ngerasani. Nah,
yang digunjing malah yang ceramah. Nah, jadi seperti itu kadang kita masih dapatkan ya. Kadang apa lisan kita terasa ringan ya, menggunjing, menceritakan keburukan orang. Nah, padahal ini bukanlah perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang ringan. Menggunjing orang lain, menceritakan keburukan orang lain, ini termasuk perkara yang berat ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah ini menceritakan, menyebutkan kekurangan istri Nabi yang lain yaitu Sofia, Aisyah hanya mengatakan bahwasanya Sofia itu pendek. Nah, satu kalimat. Nabi berkata kepada beliau, laqad qulti kalimatan law muzijat bima al-bahr lamazajat. Engkau telah mengucapkan satu kalimat, seandainya dicampur dengan air di lautan maka akan mencemarinya. Ini satu kalimat. Bahkan yang mengucapkan adalah Aisyah, istri Nabi yang mulia, wanita yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, ketika mengucapkan satu kalimat itu dicampur dengan air lautan akan mencemari. Dan sekarang bagaimana dengan kita yang saban harinya tidak pernah lepas dari yang namanya menggunjing? Di setiap tempat kita berbicara dengan orang lain, tidak pernah lepas dari menggunjing. Di rumah gunjing tetangganya, nanti gantian main ke tempat tetangga gunjing suaminya. Nanti pergi kantor ketemu sama teman kantornya juga ngunjing atasannya. Seperti itu. Kalau dihitung bisa jadi ratusan bahkan ribuan kalimat. Maka hendaknya kita jaga. Lebih khusus lagi ketika kita sedang puasa. Ini kita jaga. Jangan sampai lisan kita gunakan untuk hal lain seperti ini. Karena apa? Sayang nanti puasa kita akan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab yang kedua. Itu kita berpuasa menjaga dari perkataan perkara-perkara yang tidak manfaat, demikian juga perbuatan yang termasuk dosa dan maksiat. Baik, kemudian di antara adab di dalam berpuasa yaitu melatih diri untuk lebih dermawan dan juga lebih banyak dalam membaca Al-Quran. Ini yang ketiga, itu kita melatih diri kita untuk lebih dermawan, meningkatkan kedermawanan dan juga meningkatkan dalam membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khairi. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, Nabi paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan puncak kedermawanannya Nabi yaitu pada bulan Ramadan. Jadi paling dermawan ketika Ramadan. Jadi di bulan lain Nabi dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, itu ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin di Ramadan hatta yansarif. Dan malaikat Jibril menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan habis. Ya'ridu alaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Quran. Nabi membacakan di hadapan malaikat Jibril Al-Quran. Nah, jadi dalam hadis ini menunjukkan dari bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama apa? Lebih dermawan. Di bulan Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Maka hendaknya ini kita contoh. Hendaknya ini kita contoh. Jadi di bulan Ramadan kita perbanyak sedekah kita perbanyak infak kita. Nah, terkadang di bulan Ramadan ada permohonan dari takmir masjid atau mushola untuk buka bersama.
Maka selagi kita ada mampu, maka kita keluarkan. Nah, kita keluarkan sebagian harta kita untuk memberikan makanan untuk buka bersama. Apalagi ini untuk buka bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, maka apa? Dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Nah, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut sedikit pun. Nah, jadi kalau kita menyediakan makanan untuk berbuka satu masjid, satu jamaah di musola, misalkan ada 50 orang saja yang berbuka dengan makanan yang kita berikan, maka kita mendapatkan pahala puasanya orang 50. Kalau 100 plus 150, nah tentunya lebih banyak lagi pahala. Nah, itu demikian. Jadi jangan kita merasa eman-eman, wah rembus sangu bodoh. Nah, misalkan seperti itu. Nah, insya Allah, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas karena Allah, maka itu tidak akan mengurangi harta kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Lah kok bisa kita misalkan punya uang 1 juta, kemudian kita keluarkan 100.000 untuk buka bersama, tinggal berapa? 900. Kurang apa enggak? Kurang ya. Nah, tapi kenapa Nabi tidak mengatakan bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta? Maksudnya apa? Nah, maksudnya bahwasanya dengan bersedekah, maka insya Allah Allah akan menggantinya. Bahkan akan menambah, mengembangkan harta kita. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba. Jadi kalau uang dari hasil riba, maka akan dibinasakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa yurbis shadaqat, dan Allah mengembangkan sedekah. Mengembangkan sedekah, uang yang kita sedekahi itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita bersedekah, maka kemudian Allah akan membukakan pintu rezeki yang lainnya. Yang biasanya jualan itu enggak laku-laku atau laku tapi cuma sedikit, ya, ketika kemudian dia gemar bersedekah, kemudian Allah membukakan pintu rezeki dengan menjadikan laris. Yang biasanya tani misalkan selalu gagal panen, atau kalaupun panen itu hanya sedikit hasilnya, kemudian karena gemar sedekah bisa jadi kemudian panenannya berhasil, bahkan lebih banyak. Mungkin ya seperti itu. Jadi mudah ya bagi Allah untuk membuka pintu rezeki bagi kita, mudah. Bahkan kadang Allah membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi mudah bagi Allah. Seperti misalkan di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang Maryam. Maryam dia kesehariannya beribadah kepada Allah di tempat ibadah namanya mihrab. Tapi ternyata setiap hari ada makanan di situ. Setiap hari ada makanan, sampai Nabi Zakaria berkata pada Maryam, "Anna laki hada?" Dari mana kamu dapatkan ini? Padahal makanan tersebut berupa buah-buahan yang ada bukan pada musimnya. Pada musim dingin buah-buahan yang ada malah buah-buahan musim panas. Pada musim panas yang ada buah-buahan musim dingin. Aneh. Ana laki hada, dari mana kau mendapatkan ini ya Maryam? Qalat huwa min indillah. Kemudian Maryam mengatakan ini berasal dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki bi ghairi hisab, tanpa batas. Jadi kita harus yakin ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, Allah itu yang maha memberi rezeki bagi kita.
Jadi jangan dikira dengan sedekah kemudian itu akan menyebabkan kita jadi miskin. Enggak. Akan berkurang harta, enggak. Tidak akan mengurangi harta kita. Yakinlah kepada Allah yang Maha memberi rezeki pada kita. Nah, apalagi di bulan Ramadan, maka hendaknya apa? Lebih kita tingkatkan. Nah, baik, demikian juga yang kita teladani dari Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya beliau apa? Setiap malam membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Oh, seperti itu. Nah, padahal beliau adalah orang yang menerima wahyu Al-Quran, dan tentunya beliau juga hafal Al-Quran. Tetapi meskipun demikian juga beliau masih membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita yang hafalannya cuma Qulhu, Falaq, An-Nas. Nah, dan juga tentunya kita bukan orang yang diberi wahyu. Nah, kenapa kita kemudian nggak mau membaca Al-Quran? Padahal kalau kita membaca Al-Quran pahalanya sangat banyak sekali. Berapa pahalanya? 1 huruf 10. Nah, Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 pahala, dan 1 pahala itu dilipatkan 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu dihitung 1 huruf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim ada 3 huruf. Berapa pahalanya? 30. Kalau bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, pahalanya 190. Kalau sampai terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berapa huruf saja yang kita baca? Apalagi kalau sehari kita bisa 1 juz. Dan sudah seyukianya ya, paling enggak di bulan Ramadan ini kita targetkan khatam ya, 1 kali ya. Kalau 30 hari berarti 1 hari berapa? 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. 20 halaman. Kalau kita lihat langsung ya kayaknya kok banyak. Tapi kalau kita bagi-bagi, nanti sebelum subuh 1 lembar, setelah subuh 1 lembar, sebelum duhur 1 lembar, setelah duhur 1 lembar, terus seperti itu. Itu sudah setiap sebelum sholat dan setelah sholat 1 lembar, sehari 1 juz itu. Nah, padahal kita membaca 1 lembar bolak-balik, kalau lancar 5 menitan lah, bisa kurang ya. Nah, paling lama ya 10 menit lah. Nah, 5 menit rata-rata ya. 5 menit sebelum sholat, 5 menit setelah sholat. Terus seperti itu dalam 5 kali waktu sholat. Hanya 50 menit ya kita sediakan untuk membaca Al-Quran 1 juz ya. 30 hari 30 juz khatam insyaallah. Nah, kalau dihitung berapa itu pahalanya coba? 30 juz berapa huruf itu yang ada? Nah, sangat banyak sekali. Ini kesempatan besar kita untuk panen pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan, ini di bulan yang kita sedang dimudahkan untuk melakukan amal soleh ya. Amal soleh apapun, misalkan ya, baca Quran. Biasanya di luar bulan Ramadan jarang-jarang orang baca Quran, tapi di bulan Ramadan kita dapati hampir di setiap masjid ada orang baca Quran. Dimudahkan. Nah, maka mumpung kita berada di bulan Ramadan, musim orang banyak melakukan ketaatan, mudah untuk melakukan ketaatan, kita manfaatkan. Kita manfaatkan. Nah, baik. Nah, kemudian kalau bagaimana bagi yang belum bisa atau belum lancar? Nah, saya belum lancar bacanya. Nah, yang belum lancar baca Quran tidak masalah, tetap kita latihannya. Dan insya Allah juga dapat pahala, bahkan pahalanya double. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pintar membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Ini orang yang pintar baca Quran ya, yang lancar, tajwidnya bagus,
Nanti di akhirat dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia yang berbakti kepada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, waladhi yata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi, dan bagi orang yang terbata-bata, kalau bahasa kita apa? Gerudal geradul, lega legu. Wa huwa syaqun 'alaihi, dan dia berat susah membacanya. Apalagi kalau ketemu sama huruf-huruf yang susah. Kalau lidahnya orang Jawa biasanya susah mengucapkan huruf ain. A jadi ngalamin. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Dah berulang kali dibenarkan sama gurunya, tetap terus. Nah, kalau seandainya seorang ya belajar membaca Al-Quran dengan terbata-bata, susah, kata Nabi apa? Falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dia mendapatkan pahala double. Yang pertama, pahala yang pertama karena bacaan Al-Quran. Kemudian bacaan yang pahala yang kedua karena kesusahan yang dia hadapi, kesulitan yang dia hadapi dalam baca. Jadi jangan khawatir, yang belum lancar juga dapat pahala, bahkan pahalanya double. Nah, sekarang yang sama sekali belum bisa membaca Quran gimana? Nah, yang sama sekali belum bisa baca Al-Quran, ini kesempatan untuk mulai belajar. Dan sudah simbah-simbah gimana? Sudah sepuh ya, sudah pensiunan ya. Namanya baca Al-Quran bukan cuma anak TPA, bukan untuk anak-anak kita, bukan untuk cucu-cucu kita yang masih TK, masih SD. Tetapi demikian juga yang masih simbah, yang sudah simbah-simbah pun juga bisa dan boleh. Dan insya Allah kalau seandainya kita benar-benar berupaya dan disertai dengan niat ikhlas karena Allah, insya Allah bisa. Meskipun dari nol, insya Allah bisa dengan semangat, kesungguhan, dan disertai dengan keikhlasan, insya Allah bisa. Nah, meskipun sudah sepuh, dan banyak yang seperti itu. Nah, banyak ada di daerah pegunungan ya, Menoreh sana ya, sudah dekat dengan perbatasan Purworejo ya. Ada seorang jamaah ibu-ibu ya, sudah sepuh, bukan ibu-ibu simbah-simbah, dia sudah punya cucu. Dia tinggal di rumah sama cucunya, dititipin cucunya. Dia belajar tiap habis maghrib sampai isya di masjid. Masjidnya dari rumahnya kurang lebih ya setengah kiloan. Setengah kilo jangan dibayangkan di sini jalannya aspal, coblok ya. Di sana batu-batu, jalannya sempit, gelap, kiri jurang, kanan tebing. Kalau moleng sedikit bisa nyemplung jurangnya. Dan nggak lurus, naik, rumahnya naik, masjidnya di bawah. Itu tiap habis maghrib sampai isya dia turun belajar sambil gendong cucunya itu. Nah, itu mulai dari nol sampai bisa baca Quran. Nah, ternyata bisa. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma sekedar membaca, ngapal pun bisa. Saya pernah diundang di satu masjid. Acaranya apa? Wisuda khataman hafalan juz 30. Siapa pesertanya? Pesertanya mayoritas simbah-simbah usia di atas 60 tahun. Hafal, benar-benar hafal loh. Ketika itu ada yang maju dites suruh melanjutkan ayat, bisa nah? Ini simbah-simbah. Jadi bukan cuma sekedar baca, ngapal pun bisa. Nah itu, kalau kita mau berupaya, kemudian dengan apa namanya ikhlas karena Allah, insya Allah bisa. Hafal ya, juz 30 ya. Kita hafalnya kadang cuma Bulbu, Palang, Anas, terus muter-muter seperti itu. Nah,
Baik ya, maka mumpung sekarang di bulan Ramadan ya, yang belum bisa baca Quran kita mulai ini. Kita mulai. Nah, kalau ada di sini tempat untuk belajar, kita manfaatkan ya. Kalau belum ada, diadakan ya. Nah, TPS, Taman Pendidikan Simbah-Simbah. Nggak masalah, jangan kalah sama cucu-cucunya. Nah, cucu-cucunya sudah pada lancar baca Quran. Nah, masuk simbahnya kalah. Nah, baik, jadi demikian di bulan Ramadan kita tingkatkan kedermawanan, dengan demikian juga kita tingkatkan dalam baca Al-Quran. Nah, kemudian di antara adab dalam berpuasa yang lainnya yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Maksudnya apa menyegerakan berbuka? Apakah kalau azannya jam 6 kemudian bukanya jam setengah 6? Seperti itu gimana? Batal puasanya. Yang dimaksud menyegerakan berbuka di sini yaitu ketika sudah masuk maghrib langsung berbuka. Nggak usah nunggu, ala saya nanti aja lah. Bukanya habis tarawih. Alasannya apa? Biar pahalanya lebih banyak. Katanya seperti itu. Ada pernah. Saya pernah ditanya di satu pengajian jamaah, dia mengatakan, bertanya seperti dia menanyakan orang lain. Ada orang yang mengatakan dia menunda bukanya sampai malam dengan alasan biar pahalanya lebih banyak. Kalau sampai maghrib kan kurang lebih cuma 13 jam. Kalau sampai setelah tarawih jam setengah 9 berarti 15 jam. Nah, 13 sama 15 jam lama 15 jam, berarti pahalanya lebih banyak. Nah, kalau dipikir-pikir, oh iya ya. Nah, seperti kalau orang sholat malam 2 rakaat sama 4 rakaat, banyak yang 4 rakaat pahalanya. Ini puasa 13 jam sama 15 jam, berarti banyak yang 15 jam. Nah, tapi tidak demikian. Cara beragama itu bukan semata-mata dengan akal kita, tetapi apa? Dengan dalil. Nah, dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya yang lebih baik yang menyegerakan berbuka. Bahkan itu tanda kebaikan seseorang. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Sa'ad bin Sa'ad, Nabi mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, menunjukkan apa? Bahwasanya tanda kebaikan seorang kalau mereka masih menyegerakan berbuka. Maka sebaliknya, kalau seandainya mereka suka menunda-nunda, itu pertanda keburukan. Itu bukan malah kebaikan. Yang baik yaitu ketika maghrib itu langsung kita berbuka, tidak ditunda-tunda. Nah, baik ibu-ibu jamaah kajian rahimani warahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini diantara adab-adab yang sepatutnya kita jaga ketika kita puasa di bulan Ramadan ini. Barangkali demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.